Halo teman-teman peternak puyuh, baik yang sekarang sudah eksis di kandangnya dan juga yang baru mau berternak. Teman-teman, kita tadi sudah banyak sekali membahas beberapa materi-materi yang sudah saya sodorkan ke Bang Edi. Gitu, nah sampai ke titik rugi. Artinya apa? Kalau kita sudah memahami titik rugi itu, kita sudah mengantisipasi dan akhirnya bisa mendapatkan keuntungan, Bang. Gitu, nah karena kita sudah berusaha untuk jangan sampai kita rugi, ya imbasnya kan kita untung. Gitu, nah ada lagi, Bang, kita berpikir untuk supaya dapat untung lebih besar dengan cara mengakali pakan. Gitu, peternak ini terkadang dia selalu berpikir, aku kalau pakan ini aku ganti dengan pakan yang lebih murah, nanti aku campur pakan ini, pakan X, pakan A dan pakan B dioplos, digabung, dioplos, dicampur, nanti pakannya turun. Tapi kan itu bakal berpengaruh ke hal-hal yang lain, seperti protein, gitu kan, seperti kadar air dan lain-lain. Nah, khusus Bang Edi ataupun orang-orang di sekitar Bang Edi yang pernah Bang Edi temui, peternak yang Bang Edi temui, atau Bang Edi sendiri, apakah pernah melakukan seperti itu atau pernah nggak memakai pakan ayam petelur gitu ya? Iya, dengan tujuan mau meningkatkan protein atau mau mengurangi daya produksi. Kalau dulu pernah ya, dulu banget itu. Awal-awal dulu. Iya, awal-awal dulu, karena kan kita selalu berpikir gimana caranya kita untung besar kan gitu. Iya. Selalu untung besar, tapi ya namanya di awal kita juga pengalaman masih awam. Ya kita coba. Waktu itu saya menggunakan pakan ayam petelur nih. Ini ayam petelur, karena pakan ayam ini kan ada dua, ada yang pedaging dan petelur. Jadi ini yang petelur. Yang petelur. Itu yang petelur. Kalau enggak salah, apa mereknya itu ya? SL kalau enggak salah. Nah, SL. Kemarin juga belum lama juga saya ditawari juga dengan Azari. Bang Edi ada pakan murah nih. Mereknya apa? Kata dia. Ini untuk pakan ayam petelur. Bisa lah, kata orang itu pakai. Memang bisa, itu mereknya SL. Nah iya, SL kata dia. Dulu saya pernah pakai, dulu banget saya bilang. Terus hasilnya bagaimana? Kalau hasil sama ya, sama, hasil sama. Kandungan proteinnya yang dibutuhkan puyuh juga mencukupi, karena puyuh ini kan kalau terhitung-hitung menurut pengalaman saya dan kawan-kawan itu kan asal puyuh ini proteinnya 17, 18, 19, 20. Iya. Itu bertelur. Lebih dari 20 dia bertelur, tapi mencret. Karena kebanyakan protein. Iya. Protein yang menjadi utama itu kan protein gitu. Kalau proteinnya kurang mencukupi 16%, 15%, nggak bakalan dia bertelur. Ya dia bertelur waktu kita ganti pertama. Misalkan hari ini kita ganti dengan yang tadinya kita pakai P100 itu kan proteinnya kan 20,5, ya. Ada yang 20%. Ya. Kemudian kita ganti dengan protein yang mereknya 16. Ya dia mungkin di dalam 5 hari pas diganti, misalkan hari ini kita ganti protein yang 16%. Ya 2-3 hari ke sana bertelur. Tapi 4-5 hari ke sana yang nggak bakalan. Dia bertelur karena proteinnya tidak mencukupi. Dari struktur pakannya, dari penghitungan pakannya nggak mencukupi gitu, nggak standar dia. Dulu pernah memang saya memakai pakan ayam petelur, ya memang harganya agak ekonomis. Iya. Bahan campurannya kan cuman konsentrat, dedak, jagung, kemudian mineral tetap ya. Nah terus kemudian nggak tahu apa itu lagi, kita nggak tahu persis. Cuman di situ kelemahannya itu di jagungnya. Karena jagung itu digiling itu hanya pecah 4 jagung itu. Jadi begitu lebih besar, nggak bisa lembut. Sebenarnya kalau jagung itu mungkin digilingnya lembut, kayak dedak, itu bisa. Cuman begitu kemarin saya kasihkan, itu jagungnya tuh nggak dimakan, nggak tetelan. Jagung itu cuma dilempar sana, lempar sini, akhirnya berantakan si jagung ini. Yang temakan dia ya cuman konsentrat dengan dedak, dengan konsentrat dedak sama pakan ayam tadi. Nah itu. Kalau untuk jagungnya nggak tetelan dia, karena cuman pecah 4 digilingkan. Iya, itu masih terlalu besar. Selain itu juga keras. Iya, nggak bisa pencernaan, nggak bisa. Iya. Kalau hasil telur normal, cuman
itu saya ini ya, saya nggak pernah mencoba sampai berlarut-larut lama, hanya 1 bulanan kalau nggak salah. Karena saya berpikir gini, ya ini kalau saya terusin malah bahaya ini. Percuma saja, jagung itu berserak juga, nggak kemakan juga. Mubazir terbuang. Iya, dengan dia dilempar kayak gitu, terbuang dia. Akhirnya saya berpikir lagi, wah nggak bisa nih, kita mau ngirit malah boros di sini. Akhirnya saya tinggalin. Nah kawan ada yang make sampai 7 bulan kalau nggak salah. Oh cukup lama ya. Cukup lama. Kawan ya sekarang tutup juga mereka. Mereka tutup juga. Kandang deket sih. Itu yang pertama kali saya ngajari orang deket sini ya itu. Dia buka seperti itu, dia cari pakan yang relatif murah, biar lama sini ada keuntungan di sini. Oh ya sudahlah, saya mau ganti yang murni saja. Gitu. Akhirnya dia tetap nekat seperti itu. Setelah 8 bulan, 9 bulan dia kelabaan. Jumlah produksinya menurun jauh. Di 8 bulan, 9 bulan itu sudah menurun dan saya cek ke sana banyak yang kurus. Artinya kalau dibandingkan dengan murni pakan pabrikan, ya kita bagus murni pabrikan. Iya. Karena kan ya itu kan standarnya untuk ayam. Iya. Bukan standar untuk puyuh. Ya memang bisa. Cuman dari situ dapat saya simpulkan nggak bisa tahan lama. Kalau saya pakai pakan murni ini bisa 1,5 tahun loh produksinya. Begitu kita pakai itu, untung saya 2 bulan itu, 2 bulan atau 1 bulan, 1 bulan itu ingat saya itu. Langsung saya putuskan, enggak lah, sayang di puyuh. Kawan masih maju terus, saya amati terus. Setelah 8 bulan berjalan ngadu, Mas, kok telur saya kok enggak ini ya, kata dia. Ya sudah, coba ganti pakan. Setelah ganti pakan juga, ganti ikut dengan saya menggunakan, waktu itu belum P100 ya, saya waktu itu masih pakai kompet saya. Ya ikut pakai kompet puyuh, kemudian digenjot seperti apapun sudah sulit normal ya. Karena sudah 8 bulan. Ya, 8 bulan. Puyuh itu sudah katakanlah rusaknya itu sudah terlalu lama. Terlalu lama. Istilahnya itu kurusnya itu terlalu lama. Mau kita tingkatkan lagi untuk gemuknya dia pun nggak efektif juga nanti. Terus dia minta saran gimana Mas? Ya kalau menurut saya upgrade. Akhirnya di upgrade. Kemudian dapat duit untuk modal pelan-pelan lagi, terus nggak tahan lagi, ya sudah tutup di situ. Tapi bukan berarti dia menggunakan pakan itu terus langsung tutup, itu enggak, karena mungkin ada problema lain yang kita nggak tahu kan. Nah kalau menurut saya sih pernah saya memang menggunakan pakan ayam, tetapi dari situ jagungnya nggak tertelan, karena ya bukan standarnya itu lagi, balik-balik lagi. Oke, artinya tuh ada plus minusnya di situ ya Bang ya. Kalau gitu. Plusnya ya memang murah. Kalau minusnya pakan itu nggak bisa habis bersih gitu. Jagungnya itu nggak temakan. Artinya tuh ada sesuatu, jagung itu kan berpengaruh katakanlah dari karbohidrat, kadar air, itu kan semuanya diambil dari jagung. Karena itu nggak dimakan oleh puyuh, akhirnya puyuh itu kurang, makanya bisa jadi kurus gitu. Secara protein memang tercukupi, karena puyuh sudah kurus, jadi nggak bertelur. Iya, nggak bertelur, pasti gitu. Sulit terusan untuk pengembangannya. Jadi ya kita putuskan, untung saya lebih duluan untuk memutuskan ganti pakan murni kan. Terus dia masih bertahan karena pengennya meraup keuntungan yang lumayan, tapi ternyata puyuh nggak tahan lama. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bang Edi nih, karena kan 10 tahun sudah banyak, sudah pernah juga pakai pakan ayam. Nah, kalau mau melihat pengamatan ke kawan-kawan yang biasa memakai oplosan, ini benar, ini dia mengurangi pakan pabrikan, akhirnya dia memakai pakan oplosan yang pakai dedak, terus pakai jagung, konsentrat dan lain-lain. Itu gimana tuh kalau menurut Bang Edi? Kalau menurut saya gini ya, kita itu hanya bisa menghitung protein kasarnya. Iya. Hanya bisa menghitung protein kasarnya. Kalau serat kasar, kadar air, terus kemudian fosfornya, itu kita nggak bisa menghitung. Iya. Kita hanya bisa menghitung bulatnya protein yang dibutuhkan gitu loh. Protein kasar yang dibutuhkan, tapi kalau untuk yang lain-lain kita nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya lantaran itu tadi, perhitungan kita kalau kita mau memperhitungkan
kadar airnya, terus fosfornya, dan kita nggak punya alat ke situ. Yang perlu kita perhitungkan itu hanya proteinnya gitu loh. Ya. Nah, rata-rata kawan-kawan itu cuman menghitung protein. Saya juga memberikan teori penghitungan itu ya hanya protein. Kalau kita menghitung protein kasarnya itu memang bisa. Kemudian kalau serat kasar, fosfor, terus ada abu kasarnya di situ, kita nggak bisa. Karena kita nggak punya tolak ukurnya. Kita hanya punya tolak ukur itu hanya menghitung protein kasar. Dan itu pun berdasarkan di atas kertas. Iya, di atas kertas. Belum Gitu. nanti kita ketemu dedaknya itu yang mungkin yang sudah bau, yang sudah banyak kutu. Nah, itu nanti takutnya ada kendala di situ. Takutnya di situ. Memang kalau kita mau eksperimen merubah pakan, itu memang bagus kalau memang tercapai. Jadi kalau saran saya untuk rekan-rekan kalau mau ngoplos, mendingan pakan jadi aja yang dioplos. Kayak mungkin buras kita campur dengan P100. Nanti perbandingannya gimana? Itu kan sama-sama pabrikan gitu. Pabrikan. Artinya tuh ini standarnya ini masuk nih. Ya, standarnya ada gitu loh. Cuman kalau kita mau kayak kawan-kawan kemarin kan kayak si siapa yang di kemarin yang menggunakan ampas kelapa itu? Mahmud. Iya, di itu kan Kumpe. Di Kumpe itu kan ada yang dia menggunakan ampas kelapa, kemudian kepala ikan teri. Ya memang kan bertelur. Bagus memang. Cuman alangkah baiknya apa yang apa yang didapat hari ini kayak ampas kelapa, kemudian jagung, belum tentu setiap harinya bagus. Iya. Itu nanti jangan-jangan bisa jadi kendala gitu. Makanya kalau mau ngoplos saya sarankan kalau bisa bahannya itu pabrikan semua. Gitu. Kayak itu tadi buras dicampur dengan P100 yang pakan puyuh petelur, atau PY atau apa. Tetapi ya tetap kita perhitungkan protein, utamanya di protein. Biasanya yang paling utama yang saya sarankan itu protein sama nanti ditambah kalsium supaya telurnya itu cangkangnya lebih kuat. Biasanya gitu. Kalau nggak kita tambahi mineral, itu biasanya telurnya itu lembek. Kalau kita ngaduk pakan itu. Oh, gitu. Artinya karena ini ya, Bang ya. Kurangnya itu tadi mineral itu. Mineral. Kekurangan mineral itu biasanya pengaruhnya ke telur. Pengalaman saya seperti itu loh. Maka kawan-kawan kemarin itu Pak rumus ngitung protein gimana? Ya kita kasih rumusnya menghitung protein kasarnya. Cuman kalau kita menghitung dari serat kasarnya, abu kasar, fosfornya dan lain-lain, kadar airnya, kita nggak ngerti ukurannya kita itu laboratorium. Tapi kan kalau pabrik kan semuanya kan sudah dipertimbangkan. Ada labornya, yang menjaga kualitas gitu. Iya, benar. Nah itu maksud saya, kalau memang mau ngoplos, ya itu tadi, cari bahan yang sekiranya pabrikan. Oh gitu ya. Artinya Bang Edi ini tidak menyarankan, bukan berarti melarang ya, tapi tidak menyarankan kalau misalnya teman-teman berpikir dengan bahan-bahan sisa lah seperti ampas kelapa, dedak, kepala ikan teri, kepala ikan asin itu tidak menyarankan dan lain-lain. Tidak menyarankan, tapi tidak melarang. Tapi kalaupun mau mendapatkan saran, Bang Edi menyarankan tadi cukuplah dari sesama pabrikan. Memang dia turunnya tidak sebanyak dari pakan sisa, dari barang sisa ya, dari bahan sisa. Ya turun sekitar katakanlah dari 100 turun 30 seperti itu ya, enggak signifikan, tapi itu lebih di titik aman kawan-kawan. Nah, jadi intinya Bang Edi pernah melakukan percobaan dengan pakan? Pernah. Pakan ayam. Ya, tapi terus di 1 bulan kalau enggak salah cepat saya ganti. Karena kok saya melihat itu jagungnya berceceran terus, nggak pernah dimakan gitu. Itu waktu pakai pakan ayam, abang ada rasa khawatir nggak? Ya sebenarnya di awal-awal ada. Di awal-awal itu ada rasa khawatir itu ada. Ini nanti puyuhnya nanti tahan lama apa enggak gitu loh. Terus kemudian hasil telur produksinya gimana gitu. Kalau hasil telur produksinya ya sempat turun sedikit, tapi nggak sebegitu berpengaruh signifikan semuanya. Cuman saya ragunya nanti ini bakal lama ndak nih puyuhnya ini. Saya takutnya nanti itu umur. Iya, umur akhirnya ini nanti saya takutnya nggak sampai kayak kita menggunakan pakan murni gitu loh. Pakan murni pabrikan. Makanya dari situ saya berpikir, wah ini bahaya nih nanti. Jangan-jangan 8 bulan
3 bulan habis masa produksinya. Akhirnya udahlah, saya ganti aja dah. Selisihnya juga ya nggak banyak kan waktu itu kan. Ya, cuman kan namanya kita bisnis di situ kan dari 100-200 rupiah kan perlu kita perhitungkan. Oke. Rugi dengan tidaknya kan perlu kita hitungkan gitu. Iya, karena lumayan juga ya Bang ya. Nah itu. Nah, jadi teman-teman tadi pun sudah bisa kita simpulkan pernah memakai, tapi itu pun nggak terlalu lama. Tapi ada juga pengalaman dari kawan, itu dia cukup lama 8 bulan, dan itu mungkin dia berpengaruhnya, kita nggak tahu ya faktor yang lain ya Bang ya. Dropnya, jadi nyedrop, jadi terpaksa untuk diupgrade. Alangkah sayangnya, yang puyuh tadi bisa 1,5 tahun ataupun hampir 2 tahun, ini cuman bisa kita pakai, kita berdayakan itu selama 8 bulan atau 1 tahun. Artinya kita sudah kehilangan sekitar 6 bulan ya. 6 bulan iya. 6 bulan, karena udah lumayan, ya kan, sudah 6 bulan itu lumayan jaraknya. Nah, teman-teman, kalaupun nanti teman-teman berpikir untuk aku mau oplos, oplos itu pun lebih disarankan dengan pakan pabrikan, pakan yang bukan pakan yang jadi seperti pakan buras, terus dengan pakan pabrikan katakanlah P100, itu lebih aman gitu, lebih aman, di titik aman gitu, karena sudah standar pabrikan. Nah, kalaupun mau mengoplos, dan tidak disarankan bagi teman-teman yang ingin mengoplos barang-barang sisa, bahan sisa, itu tidak disarankan karena banyak kekhawatiran di situ ya Bang ya. Kalau mau dicoba ya boleh. Ya, tapi kalau mau dicoba, hati-hati. Ya sekedar mau untuk pembuktian secara pribadi, secara sendiri ini silakan. Tapi yang penting berdasarkan yang sudah diamati ya seperti itu kekhawatiran kita. Nah, semoga juga teman-teman nanti bisa dapat bahan yang lebih bagus ya Bang ya. Itu. Nah, teman-teman, mungkin semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga juga menjadi tolak ukur, menjadi sebuah edukasi untuk kita bersama, karena kita sama-sama belajar. Jadi kalau teman-teman pun mau sharing pun nggak usah ragu-ragu gitu, langsung aja sharing itu ya Bang ya, kita terima. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Ya, kita bicarakan berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman. Nah, mungkin teman-teman semoga ini bermanfaat. Dukung terus channel Edi Puyuh Jambi, ya channel sahabat Puyuh Jambi. Semoga kita selalu bisa seperti ini ya Bang ya. Selalu bercerita untuk rekan-rekan. Iya, bercerita pengalaman yang sudah kita jalani, kita lewati seperti ini. Ya, cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.